Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad yang kami sama-sama hormati Al-Mukarram Kiai Ustaz Irawan Santoso hafizakumullahu taala sebagai mudir Jatman DK Jakarta yang kita sangat nanti-nantikan bagaimana pengetahuan beliau, literasi beliau terkait tentang tasawuf pergerakan, tasawuf yang memang menggerakkan umat untuk menjadi insan yang kamil wal mutakamil. Lalu kemudian para kiai semuanya, para asatidz yang sudah bergabung di dalam kajian kita tanpa mengurangi ta'zim kami kepada para masyayikh, para kiai semuanya. Ikhwan semua para ahli thariqah dimanapun berada, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sama-sama mengawali dengan syukur kepada Allah, dengan syukur yang penuh kesadaran akan kehambaan kita dalam mengabdi kepada Allah melalui sarana pemanfaatan kita pada sesama. Semoga apa yang nanti dijelaskan oleh mudir kita, Ustaz Irawan Santoso, bisa nanti kita sama-sama pahami bersama, lalu menjadi pegangan kita sebagai ahli thariqah yang bukan hanya menjadi insan yang ahli di dalam zikir, di dalam ma'rifah, tetapi juga yang manfaat pada sesamanya. Baik, tanpa memperpanjang kalam, mari kita sama-sama awali majelis yang mulia ini dengan suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita, cara kita yang pertama dimudahkan, lalu kemudian mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Ila haditunya tatimmu shalihat al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, kami persilakan waktu dan tempatnya kepada Al-Mukarram Yai Ustaz Irawan Santoso Hafizakumullah Ta'ala. Tafadhol Mas Guru. Alhamdulillah waskulah. Terima kasih banyak Sidi Iman, Ketua Latsnah Dakwah dan Zikir Jatman DKI Jakarta. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil umi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Ahadada khalqika wa rida nafsika wa jinata arshika wa midada kalimatik. Ala ya latifu ya latifu laka lutfu wa anta latifu minka yasmaluna lutfu latifu innani mutawassilun bilutfika faltu bi wa qad nazala lutfu. Amma ba'du. Alhamdulillah kita pada siang hari ini berjumpa lagi secara virtual dalam kajian rutin Jatman Ustok DKI Jakarta. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang sejatinya hal ini menjadi jarang sekali dalam ranah ahlu tarekah menjadi bahasan gitu, karena satu abad sekarang seolah-olah terjadi pemisahan antara ahlu tarekah dengan ahlu syariat. Nah, hal inilah yang membuat salah satu kelumpuhan dari dinul Islam itu sendiri. Nah, maka dari itu kita akan memulai satu topik eh, persoalan bagaimana menghadapi oligarki gitu. Jadi oligarki ini adalah
satu kosakata yang sering berseliweran dalam ranah media sosial. Realitasnya kita pahami semua tentang kehadiran oligarki dimaksud. Gitu. Pembahasan-pembahasan ini sudah sering dilakukan, baik di media sosial, jadi kalangan sekuler, kalangan nasionalis, kalangan akademisi, dan lain-lain, ini kerap semuanya merasa oligarki ini adalah momok bersama. Nah, jadi problem politik kita, kekuasaan kita, sampai masalah hukum, sampai urusan perdagangan, ini tidak lepas dari kosakata oligarki dan realitas oligarki itu sendiri. Maka pada siang ini kita akan mengulas bagaimana jalan supi dalam menghadapi oligarki. Karena jika kita tinjau secara historis dan secara realitas, para ahlu tarekah lah atau para sufi lah yang sebenarnya mampu untuk menghadapi kaum oligarki. Tidak ada kelompok lain yang bisa untuk berhadapan dengan oligarki itu sendiri. Hanya memang realitas yang harus kita pahami, hal ini seolah-olah tidak menjadi bahasan dalam wilayah ahlu tarekah. Maka kita akan memulai ini menjadi satu topik yang harus dibincangkan dalam kembalinya dinul Islam, terutama dalam kalangan ahlu tarekah. Jadi baik, Bapak Ibu sekalian, oligarki ini sebenarnya adalah kosakata perihal bagaimana bentuk-bentuk kekuasaan, bentuk-bentuk pemerintahan. Jadi definisi secara pasti tentang oligarki ini tidak akan bisa ditemukan dalam literasi. Tapi bagaimana format oligarki, bagaimana model oligarki, ini tidak bisa dilepaskan dari model tata pemerintahan. Maka kita harus merujuk pada sejarawan Romawi yang bernama Polybios. Namanya sangat tidak asing bagi para pembelajar scholars di kalangan kampus scholars. Jadi Polybios memiliki sebuah siklus tentang bagaimana bentuk-bentuk kekuasaan. Dimulai dari monarki, maka monarki akan berubah menjadi tirani, tirani akan berubah lagi menjadi aristokrasi, dan aristokrasi akan berubah menjadi oligarki. Dari oligarki maka berubah akan demokrasi, dari demokrasi maka akan kembali berubah menjadi oklokrasi, dari oklokrasi maka akan kembali kepada monarki. Nah, dari siklus Polybios ini kita menemukan kata oligarki. Nah, nanti kita akan bisa menjawab apakah benar model pemerintahan yang berlangsung sekarang ini atau tatanan kekuasaan yang berlangsung sekarang ini dalam format oligarki. Sehingga kemudian akan berubah lagi menjadi demokrasi. Nah, maka kita harus lihat apakah oligarki atau oklokrasi. Jadi kata Polybios, bentuk pemerintahan yang baik itu adalah antara monarki, aristokrasi, atau demokrasi. Sementara bentuk yang namanya tirani, oligarki, dan oklokrasi, ini adalah bentuk pemerintahan yang kurang baik. Atau pemerintahan yang tidak ideal. Bentuk kekuasaan yang tidak ideal. Jadi oligarki tentu adalah salah satu bentuk yang tidak ideal. Nah, jadi pertanyaan pertama, kata oligarki ini apakah memang sesuai dengan tata kekuasaan era sekarang atau lebih tepatnya kita sebut dengan oklokrasi? Hanya memang dalam kalangan masyarakat awam lebih dikenal dengan kosakata oligarki. Gitu. Tapi kalau dalam merujuk pada teori siklus Polybios, maka zaman hari ini tidak bisa dikatakan oligarki. Maka yang kita sebutnya adalah oklokrasi. Nah, cuma kata oklokrasi ini sangat tidak familiar dipergunakan. Nah, jadi masyarakat awam, masyarakat umum mempergunakan istilah oklokrasi ini dengan kosakata oligarki.
Jadi Plato maupun Aristoteles mengatakan bahwa oligarki, oklokrasi, dan tirani ini adalah bentuk tata pemerintahan atau tata kekuasaan yang sangat tidak ideal. Nah, maka dari sini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memahami bagaimana realitas kekuasaan sekarang. Maka kita akan merujuk kembali kepada sebagaimana bahasan kita sebelumnya yang tidak jauh dari hal itu. Maka kita akan bisa melihat sebuah prosentase tatanan pemerintahan dunia yang berlangsung pada abad ke-21 ini, di mana semua negara ternyata realitasnya memiliki utang. Jadi Amerika Serikat, Cina, Jepang, Italia, Perancis, Inggris, Jerman, Kanada, India, Indonesia, Malaysia, ini semuanya terlibat dalam satu realitas yang tidak bisa dipisahkan. Negara-negara semua di dunia memiliki utang nasional. Nah, realitas ini tentulah tidak bisa dipungkiri. Dan pertanyaannya adalah negara punya utang kepada siapa? Kepada entitas mana negara membayar utang? Jadi United States, negara adidaya yang kita anggap sebagai negara adikuasa, ternyata juga memiliki utang nasional. Jepang, Cina, dan lain-lain juga memiliki utang nasional. Nah, yang namanya utang, tentulah ini berlangsung antara dua orang atau dua pihak. Antara negara A dengan negara B. Memang idealnya, misalnya Indonesia berutang kepada Cina, maka ini masih bisa dimaklumi. Tapi kalau semua realitas negara-negara ini memiliki utang nasional, bagaimana ini bisa terjadi? Dan siapa pihak yang memberikan utang tersebut? Nah, jadi semua pemerintahan hari ini adalah debitur. Nah, sekarang pertanyaannya siapa krediturnya? Nah, maka ini tidak bisa kita lepaskan dari peristiwa pasca Perang Dunia Kedua. Bretton Woods tahun 1944 ini menjadi kata kunci untuk kita melihatnya. Karena dari sini maka kita bisa melihat itulah oligarki teratas di dunia pada zaman sekarang. Jadi yang namanya oligarki ini bukan cuma levelnya lokal. Jadi oligarki ini ya ada dalam level lokal, misalnya level kabupaten, level kota madya, ada juga levelnya provinsi, ada juga levelnya nasional. Tapi yang paling besar adalah levelnya internasional. Nah, level internasional inilah yang mengatur tatanan dunia. Inilah yang menyebabkan negeri-negeri Muslim atau Islam berada dalam kehancuran. Nah, sosok mereka inilah yang harus kita pahami sehingga kita menemukan siapa yang menjadi enemy buat kita semua. Terutama kaum umat Islam sekarang ini. Nah, jadi pemahaman ini juga akan memberikan kita rasa bagaimana melepaskan diri dari perbudakan. Perbudakan sistem yang berlangsung pada zaman sekarang. Dan ini adalah tugas seorang mukmin. Tugas seorang mukmin adalah mampu melepaskan diri dari perbudakan terhadap dirinya, terhadap lingkungannya, dan terhadap rakyatnya. Nah, jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Maka dari itu kita harus memahami siapa sebenarnya yang memperbudak dan bagaimana perbudakan itu berlangsung. Nah, tentu para oligark inilah yang harus kita kenali lebih dulu sehingga kita tidak salah sasar, tidak salah dalam menilai atau mendiagnosa terhadap suatu persoalan. Nah, kemudian kita akan melihat sebuah fenomena yang berlangsung tahun 97 di mana Michael Komdesus, direktur IMF, dengan sombongnya menunggu tanda tangan dari Presiden Soeharto. Gambar ini memberikan makna siapa sebenarnya penguasa. Penguasa dalam satu tatanan negara, apakah head of state atau entitas yang lain. Sebutlah namanya IMF, World Bank, atau dan lain-lainnya. Nah, maka dari sini kita akan memahami bagaimana dan apa oligarki dimaksud. Jadi seorang head of state yang dalam teori politik semestinya dia adalah memiliki kekuasaan yang absolut. Sebagaimana teori Jan Bodin. Nah, negara tentu adalah berdaulat penuh. Tanpa ada campur tangan pihak lain. Nah, pada zaman sekarang ternyata hal itu tidak terbukti. Realitasnya
sebuah state itu tidak berdaulat penuh. Karena fakta yang tidak bisa kita pungkiri, pada detik ini tidak ada satupun state di dunia atau negara di dunia yang mampu mengatur uangnya sendiri. Jadi yang namanya kurs uang, berapa nilai US dollar, berapa nilai ringgit, berapa nilai euro, itu tidak ditentukan dari istana negara. Itu tidak ditentukan dari pengumuman gedung parlemen. Ketika demokrasi di zaman Romawi, yang disebut dengan demokrasi, kita kembali kepada siklus Polybios dimaksud, maka parlemenlah atau senatlah yang memegang kendali terhadap keuangan suatu negara. Nah, jadi senat itu berada dalam posisi mengendalikan negara. Jadi bukan di tangan entitas di luar senat. Nah, ketika dia berada di luar senat, maka itu bukan disebut dengan demokrasi. Nah, inilah yang harus kita lihat. Mengapa zaman sekarang ini tidak dikatakan demokrasi? Izin Ustadz, izin Ya, Dr. Irhamni, itu mungkin di-mute dulu. sorry, Pak. Tidak mengganggu. Ya, makasih. Lanjut, Ustadz. Ya, jadi artinya fakta bahwa tidak ada satupun negara di dunia hari ini yang mampu mengatur uangnya sendiri. Mengapa sekarang rupiah begitu lemah? Mengapa rupiah 14 atau 17.000 di bawah euro? Siapa yang mengatur ini? Apakah hanya dengan teori cadangan emas? Apakah dengan teori investasi atau perdagangan itu membuat kita lemah? Sehingga rupiah sangat jauh di bawah. Apakah teori-teori itu yang membuat kurs mata uang ini sedemikian begitu dahsyatnya membuat seorang presiden itu menjadi jatuh? Jadi artinya kekuasaan hari ini ditentukan oleh siapa yang mengatur uang. Dan itu disebutkan oleh Ian Dallas. Dalam kitabnya The Time of Bedouin maupun The Engine of the Broken World. Ian Dallas adalah Syekh Abdul Qadir As-Sufi, ulama besar dari Eropa. Beliau mengatakan siapa yang mengendalikan uang, maka dia sebenarnya adalah pemangku kekuasaan. Jadi ini menunjukkan uang hari ini tidak di bawah kendali dari state atau negara. Maka kita bisa melihat setiap detik kurs uang itu berubah-berubah, itu tidak ada dalam kendali negara. Money changer lebih memahami bagaimana cara permainan uang itu. Gitu loh. Dibanding seorang anggota senator pada hari ini. Ini menunjukkan bahwa padahal uang adalah segmen sosial yang sangat dominan. Bagaimana kesehatan sebuah negara. Sebagaimana teori Adam Smith. Bagaimana negara kesejahteraan, maka itu bisa dinilai dari tatanan uangnya. Jadi berapa penumpukan uang dan berapa jumlah uang yang beredar dalam satu state, maka itu adalah menunjukkan bagaimana kesejahteraan sebuah negara. Nah, sementara nilai uang ini tidak bisa dikendalikan oleh satu negara dimaksud. Maka kita bisa melihat realitas tahun 97, siapapun yang menjadi head of state, maka dengan mudah akan disingkirkan. Maka dengan akan mudah dijatuhkan. Dan siapa yang mengendalikan ini? Maka ini berkaitan dengan presentasi kita sebelumnya. Mereka juga pihak yang memberikan utang kepada negara-negara. Mereka juga pihak yang mengatur dan mengendalikan state di luar dari sistem negara termaksud. Realitasnya ada, tapi istilahnya tidak ada. Inilah kita diagnosa siapa sebenarnya mereka ini. Tentu kaum muslimin punya tanggung jawab terhadap cinta tanah air. Tanah air harus kita bela tentu dengan jalan untuk membenahi kembali kepada fitrah. Membenahi agar tidak terjadi perampokan bangsa-bangsa dimaksud. Maka kita bisa melihat sosoknya yang bermain di belakang terhadap realitas-realitas dimaksud. Jadi kalau kita bisa melihat siapa hari ini yang mengatur uang seantero dunia, siapa kelompok yang mengatur bagaimana kekayaan suatu negara itu dikendalikan. Nah, kalau pengusaha timah itu hanya bisa mengendalikan wilayah di tingkat kabupaten. Pengusaha batu bara itu hanya di level Kalimantan, level tambang. Tapi kalau pengusaha rokok, misalnya grup Jarum, itu hanya di wilayah nasional. Mereka hanya menjadi oligarki di level nasional.
Tapi mereka ini adalah oligarki di level internasional. Mereka yang mengatur negara-negara. Mereka yang mengendalikan bagaimana negara A dan negara B dan bagaimana jumlah uangnya yang beredar. Nah, kelompok ini adalah kelompok yang tidak tersentuh secara hukum. Mereka tidak bisa diserang secara militer. Mereka tidak bisa diadili oleh pengadilan. Mereka tidak tersentuh bahkan tidak populer dalam dunia media sosial dan lain-lain. Nama-nama yang sangat asing bagi kita semua. Tapi realitasnya mereka inilah yang memiliki kendali terhadap dunia pada hari ini secara johir. Gitu. Jadi maka kita harus bisa mengenali dan melihat siapa yang menjadi lawan kita hari ini. Dan tentu ini adalah secara kesukuan mereka adalah kaum Yahudi. Para Yahudi bangkir. Jadi cara bermain mereka adalah mereka menguasai yang namanya bank sentral di setiap state. Jadi bank sentral di the Federal Reserve Bank itu bukanlah dimiliki oleh pemerintah Amerika Serikat. Begitu juga bank sentral di Turki itu bukan dimiliki oleh pemerintahan Turki. Bank sentral di Mesir itu bukanlah dimiliki oleh pemerintahan Mesir. Demikian juga di negeri kita. Maka kita bisa melihat siapa sebenarnya owner bank sentral dimaksud. Sementara bank sentral lah yang memiliki otoritas untuk mencetak dan mengedarkan uang. Satu-satunya otoritas tersebut hanya dimiliki oleh bank sentral. Jika kita merujuk pada demokrasi ala Romawi, maka yang berhak mencetak uang itu hanya dua. Satu, kaisar. Dalam level mereka mencetak uang perunggu. Yang kedua adalah senator, para senat. Nah, senatlah yang berhak mencetak uang emas dan perak. Sementara pada zaman hari ini, senat tidak memiliki domain atau kewenangan mencetak uang. Head of state atau king atau raja, mereka juga tidak memiliki kewenangan untuk mencetak uang. Jadi kewenangan mencetak uang dan mengedarkan uang ini berada di entitas di luar state. Karena kalau kita merujuk pada Montesquieu, tatanan pemerintahan itu hanya ada pada 3 bidang. Eksekutif, legislatif, judikatif. Di mana posisi bank sentral? Bank sentral dalam setiap negara, maka ini tidak masuk dalam eksekutif. Karena dia tidak bertanggung jawab kepada presiden. Dia tidak menjadi bagian dari legislatif. Apalagi menjadi wilayah judikatif. Jadi merujuk pada trias politikanya Montesquieu, maka bank sentral ini tidak ada dalam tatanan ideal separation of power. Maka dari sini kita perlu melihat mengapa makhluk ini muncul. Mengapa makhluk ini ada dalam setiap state. Jadi kita bisa melihat setiap state atau setiap negara pasti punya bank sentral. Dan mereka lah yang mengendalikan uang. Sementara uang ini kursnya berubah-berubah terus. Dengan mudah seorang presiden dijatuhkan dengan kurs uang. Tanpa perlu serangan militer, tanpa perlu perbuatan-perbuatan yang sifatnya kekerasan dan lain-lainnya. Nah, itu adalah salah satu metode untuk menggulingkan suatu pemerintahan yang sah. Gitu loh. Hanya dengan pola kurs uang. Nah, maka kita bisa melihat mengapa ini bisa berlangsung. Nah, tentu para Yahudi bangkir ini, mereka berkuasa dan menguasai tatanan dunia bukan dalam tempo 10 atau 100 tahun. Mereka sudah melakukan ini sejak berabad-abad sebelumnya. Maka kita bisa melihat periode pertama bahwa sumber dari petaka dunia hari ini adalah dari barat. Nah, pola yang kita terapkan pada saat sekarang ini sumbernya dari barat. Maka dari itu pentingnya kita untuk melihat apa yang berlangsung di barat. Karena apa yang terjadi di barat inilah yang diterapkan pada negeri kita sekarang. Maka kita harus tahu apa yang disebut dengan demokrasi. Kita tahu apa itu oklokrasi, oligarki dan lain-lainnya. Karena semua yang kita terapkan sekarang atau kita amalkan sumbernya dari sana. Tapi bukan berarti kita kemudian menjadi barat. Tapi kita harus mencari antitesanya untuk melumpuhkan yang namanya kebatilan.
Maka dengan jalan itulah yang hak akan muncul. Maka dari itu kita bisa melihat bahwa peristiwa ini dimulai dari Revolusi Inggris tahun 1668. Mengapa Revolusi Inggris? Jadi Revolusi Inggris ini adalah runtuhnya monarki absolut pertama kali di dunia. Gitu. Jadi monarki absolut inilah pertama kali eh, diruntuhkan di dunia ketika perang akidah berlangsung di Eropa antara kelompok Katolik pengikut gereja Roma dengan kelompok Protestan. Jadi Revolusi Inggris adalah perang akidah. Perang akidah, mereka perang saudara, tapi mereka dibatasi oleh akidah. Mana pengikut gereja Roma yang ketika itu kita bisa simbolisasi sebagai pengikut Jabariyah. Kemudian pengikut dari para filosof. Mereka adalah pengikut kaum Qadariyah. Jadi perang antara Jabariyah melawan Qadariyah. Ini sesama kaum Eropa. Jadi kemudian muncullah sampai pada tingkat fisik. Jadi Raja Inggris diganti, dikudeta oleh namanya William of Orange. William of Orange ini adalah Raja Belanda yang berhasil melakukan revolusi Belanda sebelumnya. Jadi sebelum revolusi Inggris ini ada revolusi Belanda. Belanda adalah puncak berkumpulnya kaum Yahudi. Maka kita bisa melihat, ingat periode kejayaan VOC. VOC adalah korporat pertama di dunia yang berhasil eksis dengan mengumpulkan keuntungan terbesar. Dengan jalan apa? Dengan jalan oligarki. Mereka melakukan monopoli. Jadi para oligarki, salah satu ciri karakteristiknya adalah mereka melakukan monopoli. Monopoli artinya keserakahan. Nah, jadi kalau rokok dimonopoli oleh 3 perusahaan besar di Indonesia. Kalau mobil ini dimonopoli oleh 5 perusahaan besar. Jadi itu disebut dengan kartel. Kartel bisnis, kartel dagang. Jadi namanya oligarki adalah para kartel. Kartel dagang yang kemudian mereka mengatur tatanan kekuasaan dan mereka mengatur tatanan hukum. Nah, itulah oligarki. Nah, monopoli terbesar bukanlah monopoli terhadap rokok, bukanlah monopoli tambang, bukanlah monopoli beras dan lain-lain, tapi monopoli terhadap uang. Karena para Yahudi bangkir tadi, mereka mengatakan siapapun presidennya, siapapun kepala negaranya, uangnya adalah uang kami yang dipergunakan. Gitu. Jadi bukan soal level kopi Starbucks atau lain-lain. Ada di atas itu lagi monopoli yang sangat besar. Gitu. Maka inilah harus kita lihat diagnosanya untuk kita bisa memahami di mana persoalan zaman. Gitu. Jadi revolusi Inggris adalah digantinya atau dikudetanya raja raja yang dulunya mengikut gereja Roma oleh William of Orange. Mereka kemudian Raja William dinikahkan dengan Ratu Mary pertama. Maka kemudian sejak itulah Inggris memproklamasikan keluar dari Liga Imperium Romanum Sacrum. Keluar dari gereja Roma. Nah, kemudian Inggris berubah menjadi monarki konstitusional. Nah, pada saat itu Raja William karena sudah keluar dari kelompok gereja Roma, maka Roma tidak lagi memberikan dana atau bantuan kepada kerajaan Inggris. Kemudian siapa yang mendanai Raja William? Maka berkumpullah 25 orang baron. Jadi dulu istilahnya namanya baron. Belum oligarki. Nah, baron ini kemudian mereka melakukan corporation untuk mengumpulkan uang sebesar 25 juta pound dalam bentuk emas dan itu diberikan kepada Raja William. Tapi 25 juta pound itu diinvestasikan kepada yang namanya Bank of England. Nah, maka ini adalah bank sentral pertama kali di dunia. Jadi sejak itulah Inggris punya king dan punya bank sentral. Yang mengendalikan bank sentral bukanlah King William, melainkan yang namanya 25 para baron tadi. Nah, inilah oligark di awal. Nah, pola yang sama kemudian berlangsung 1 abad kemudian yang namanya Revolusi Perancis. Dalam Revolusi Perancis,
maka yang dikudeta adalah rajanya, kingnya. Nah, raja kemudian dikudeta, diganti dengan yang namanya republik. Tatanan republik sebagaimana yang kita kenal sekarang. Itu. Nah, sama. Raja Prancis kemudian keluar dari liga dengan digantungnya The King Louis ke-16. Dan mereka kemudian secara resmi memproklamasikan tidak lagi percaya kepada uh, gereja Roma. Maka Perancis kemudian meneriakkan equality, liberty, dan fraternity. Inilah bentuk revolusi yang menjadi tersukses pada era modern yang melahirkan pola modern state. Itu disebut dengan revolusi Perancis. Nah, maka Robespierre kemudian didapuk menjadi pemimpin revolusi, tapi kemudian dikudeta. Siapa yang mengkudeta mereka? Para borjuis. Nah, jadi setelah tidak lagi kaum bangsawan dan agamawan memimpin Prancis, maka digantikan oleh para borjuis. Siapa para borjuis ini? Para borjuis ini adalah pedagang, bisnismen. Mereka adalah tuan-tuan tanah sebagaimana para baron di kerajaan Inggris tadi. Jadi para borjuis lah yang mengambil alih kekuasaan, mengambil alih kendali pemerintahan, maka kemudian diangkatlah Napoleon Bonaparte sebagai kaisar dari Prancis. Napoleon kemudian sama situasinya. Dia diberikan pinjaman uang sebesar 75 juta lira dalam bentuk emas. Nah, uang itulah yang kemudian ditanamkan ke dalam Bank Sentral, Bank de France, Bank Sentral Prancis. Maka sejak itu Napoleon menjadi kaisar, tapi dia tidak bisa mengendalikan uang. Maka 75 juta franc itulah itu disebut dengan utang nasional. Jadi utang nasional pertama itu berlangsung pada pasca Revolusi Inggris. Seorang king berutang kepada kelompok para baron. Kemudian itu ditiru dengan revolusi Prancis. Seorang kaisar Prancis berutang kepada baron, pada borjuis yang disebut dengan utang nasional. Nah, jadi sebagaimana slide kita pertama, mengapa di dunia sekarang semua negeri negara-negara itu memiliki utang? Revolusi Inggris dan Revolusi Prancis itu bisa menjadi kacamata kita untuk menjawabnya. Itu. Nah, kemudian dari situ muncullah revolusi industri. Nah, revolusi industri inilah yang memantik bagaimana nafsu angkara, serakah, dan lain-lain ini memuncak. Jadi penemuan sains bukan ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia, melainkan dalam rangka untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian kita bisa melihat peristiwa Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama ini adalah kemenangan kaum sekutu, di mana kehancuran para monarki. Tidak ada lagi the king atau monarki di situ. Nah, para perang dunia pertama kita bisa melihat Daulah Utsmani masih ikut dalam perang tersebut dan dalam posisi pihak yang kalah. Maka kemudian Daulah Utsmani dibubarkan. Itulah diganti dengan Republik Turki. Nah, setelah disekulerkan, maka Turki kemudian diikuti polanya sebagaimana pada revolusi Prancis dan lain-lainnya. Kemudian kita bisa melihat Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua adalah runtuhnya kedaulatan negara. Maka pada Bretton Woods tahun 1946, tidak ada satupun negara memiliki kedaulatan penuh. Pada Revolusi Inggris, absolute power itu sudah runtuh dengan tidak adanya kedaulatan king itu mengatur uangnya sendiri. Setelah Perang Dunia Kedua, negara absolut itu sudah runtuh karena tidak ada satupun negara bisa mengatur uangnya. Yang mengatur adalah para Yahudi bangkir tadi. Maka kita bisa melihat mundur ke belakang. Mengapa hal ini bisa berlangsung? Mengapa ini bisa terjadi? Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa semua ini tidak lepas dari yang namanya perang peradaban. Yang dimaksud dengan perang peradaban ini adalah perang akidah, perang keyakinan, perang antara pengikut antara Majusi atau pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sejak dulu kelompok Majusi
ini selalu muncul dengan berbagai karakteristik atau berbagai baju. Jadi Majusi zaman dulu adalah penyembah api. Artinya adalah menduakan Tuhan. Majusi era sekarang ini bentuknya adalah berbeda. Adalah mendikotomi antara perbuatan Tuhan atau perbuatan manusia. Gitu. Jadi perang selama peradaban berlangsung ini kita tidak lepas dari yang namanya perang akidah, perang kepercayaan. Renaissance di Eropa ini adalah bentuk bagaimana perang akidah terhadap gereja Roma. Karena Renaissance adalah dengan masuknya filsafat, maka kelompok orang-orang filosof seperti Copernicus, Galileo Galilei, Bruno dan lain-lain, mereka menyerang ideologi-ideologi yang sebelumnya berlangsung eksis di gereja Roma. Walaupun ketika saat itu paham gereja Roma sudah sangat runtuh karena sudah jauh dari rasionalitasnya. Gitu. Jadi kita harus melihat kembali apa yang berlangsung Renaissance. Jadi Renaissance bukanlah jalan kembali kehidupannya, kebangkitannya kaum Eropa. Tapi jalan masuknya kembali paham Qadariyah ke belantara Eropa yang kemudian dari situ terekspor seantero dunia sampai ke negeri kita sekarang. Jadi dari sanalah munculnya paham Neo-Qadariyah dimaksud. Maka sekarang kita bisa melihat batu adalah benda mati, dinding adalah benda mati. Ini adalah teori-teori yang berlangsung pada era Renaissance. Maka bisa melihat ajaran-ajaran dari Einstein, René Descartes, Immanuel Kant, Heisenberg, dan lain-lain ini begitu memaku dalam benak kehidupan anak-anak sekolah kita sampai perguruan tinggi. Jadi bukan ajaran-ajaran tasawufi atau bagaimana ajaran-ajaran tentang kepercayaan terhadap Tuhan. Kenapa disebut kaum komunis ini tidak percaya pada Tuhan? Karena mereka mendikotomi bahwa being itu adalah perbuatan manusia, bukan perbuatan Tuhan. Sumbernya adalah teori Einstein. Einstein mengatakan bahwa yang berlangsung dalam alam dunia hari ini adalah teori relativitas ilmu pengetahuan, relativitas alam semesta. Jadi Tuhan hanya dijadikan sebagai penyebab sekunder, bukan penyebab primer. Dari sinilah munculnya bahwa urusan dunia ini adalah kehendak manusia. Manusia yang berhak mengatur bagaimana perdagangan harus dilakukan. Manusia yang berhak mengatur siapa yang menjadi pemimpin. Manusia yang berhak mengatur bagaimana hukum harus dilakukan. Nah, dengan teori dimaksud, maka tidak ada lagi kepercayaan terhadap kitab suci. Gitu. Karena dulu manusia masih merujuk pada kitab suci pada abad pertengahan. Pada era gereja Roma, kitab suci jadi rujukan. Pada zaman sekarang, kitab suci ini hanya menjadi simbolisasi. Tidak menjadi pegangan utama. Hanya dalam urusan ibadah. Kalau dalam Islam, kita merujuk pada kitab suci hanya pada urusan wilayah ibadah. Tapi dalam urusan perdagangan, dalam urusan hukum, dalam urusan politik, maka kitab suci hari ini disingkirkan. Sumber-sumber kita merujuk kepada teori-teori yang berlangsung pada abad pertengahan di Renaissance dan era modernisme dimaksud. Gitu loh. Maka kita bisa melihat tatanan sistem politik sekarang tentu tidak merujuk pada kitab suci. Tatanan perdagangan yang berlangsung di dunia hari ini tidak merujuk pada kitab suci. Hukum yang berlangsung di dunia hari ini dan peradilan yang berlangsung di dunia hari ini tidak ada sumbernya dari kitab suci. Bagaimana itu berlangsung? Dan siapa yang membuat itu? Dan mengapa kita menerima cara berpikir demikian? Nah, inilah tentu pengaruh dari perang akidah yang berlangsung pada sejak era Renaissance sampai munculnya era modernitas. Nah, dari situlah yang disebut dengan sekulerisme. Jadi sekulerisme adalah pemisahan bahwa ibadah, urusan agama itu hanya urusan ibadah saja. Sisanya, urusan muamalah dan lain-lain, maka ini tidak masuk dalam domain agama. Maka inilah yang membuat terjadinya oligarki-oligarki disebut bisa berkuasa. Karena dengan teori mengatakan bahwa perdagangan kita tidak harus merujuk kepada kitab suci, maka riba ini kita bisa ganti definisinya. Dan ini dimulai pada Eropa. Pada era Renaissance. Definisi riba, usuri yang dulunya dilarang.
maka kemudian dirubah dengan rasionalitas manusia, maka kemudian semuanya menjadi boleh. Yang dulunya haram, maka semuanya menjadi boleh setelah adanya revisi-revisi. Nah, revisi-revisi itu adalah berdasarkan pada mindset akal pemikiran manusia. Nah, mindset akal pemikiran itu sumbernya adalah teori bahwa Tuhan hanya dianggap sebagai pembuat jam. Ketika jam selesai dibuat, maka jam berjalan dengan sendirinya. Jadi Voltaire mengatakan dunia ini dibuat oleh Tuhan adalah diperuntukkan manusia untuk mengaturnya. Nah, ketika manusia mengaturnya, maka manusia berhak untuk membuat hukum sendiri. Gitu. Itulah yang dikatakan oleh Voltaire. Nah, itulah teori dari René Descartes, cogito ergo sum. Aku berpikir, aku ada. Maknanya adalah bahwa yang disebut dengan kebenaran adalah hasil rasionalitas manusia. Jadi yang sumber-sumbernya bukan secara rasionalitas, maka ini tidak bisa dianggap sebagai kebenaran. Gitu. Maka dengan demikian, dari teori dimaksud, maka kemudian urusan kekuasaan, kita tidak serta-merta percaya begitu saja bahwa si A adalah yang berhak menjadi raja berdasarkan keturunan. Maka kita harus menemukan formula baru. Rousseau mengatakan bahwa kekuasaan adalah kehendak manusia, bukan kehendak Tuhan. Manusia yang berkehendak untuk menentukan siapa yang menjadi penguasa. Machiavelli menyebutkan teorinya bahwa siapa yang berhak menjadi penguasa adalah orang yang berhasil merebut dan mempertahankan kekuasaan. Dari teori-teori rasionalitas itu, maka muncullah yang namanya election, yang kita kenal namanya pemilihan umum. Nah, jadi ini adalah persoalan akidah. Ini bukan persoalan serta-merta teori yang munculnya datang begitu saja, tapi ini adalah muncul secara mendasar dari hulunya, ini adalah masalah akidah. Gitu. Jadi karena manusia dianggap memiliki hak untuk mengatur alam dunia, maka manusia berhak membuat hukum sendiri. Revolusi Prancis, ketika disingkirkannya gereja Roma, maka manusia-manusia revolusioner itu kemudian mengatur hukum sendiri, membuat hukum yang sumbernya adalah rasionalitas. Kitab suci dieliminasi. Itulah peristiwa penting yang harus kita catat. Maka sejak itulah manusia mengadut azas yang namanya free will atau kebebasan, kehendak bebas. Azas free will inilah yang dianut pada hari ini. Azas free will inilah paham yang sumbernya adalah filsafat. Inilah yang diajarkan kepada anak didik kita mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Maka begitu orang menjadi profesor dan lain-lain, maka tingkat spiritualitasnya maka tidak sebanding dengan tingkat rasionalitasnya. Ini yang menyebabkan munculnya sekulerisme. Karena proses indoktrinasi itu berlangsung pada ajang sekolah-sekolah. Jadi sekolah, school, asal kata schools, lulusan dari sekolah itu disebut dengan scholars. Itu asal kata dari kata schooler. Gitu. Jadi semakin tinggi orang sekolah, maksudnya sekolah umum, maka semakin sekuler lah cara berpikirnya. Ya memang ada yang kemudian menemukan Tuhan dan lain-lain, tapi dalam jumlah yang sangat tidak signifikan dibanding yang menempuh pendidikan di sana. Maka kita bisa melihat tatanan hukum, tatanan politik, tatanan ekonomi perdagangan, semuanya berbasis pada cara berpikir sekulerisme. Sekulerisme tentu ini adalah persoalan akidah besar. Karena manusia mendikotomi antara perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Sekulerisme adalah bentuk bahwa manusia menjadikan Tuhan itu hanya sebagai penyebab sekunder, bukan penyebab primer. Maka ini bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita merujuk pada eranya Imam Al-Ghazali, pada eranya Syekh Abdul Qadir Jilani, di mana pada zaman mereka akidah Mu'tazilah begitu membahana. Walhasil Imam Asy'ari membuat satu rumusan tentang sifat 20. Maka ini yang kita kenal dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wujud, kidam, bako, dan lain-lainnya. Sampai kemudian kita menemukan kudrah wal irodah. Apa maknanya kudrah wal irodah?
daya dan kehendak. Siapa yang berkehendak? Kudrah wal irodah itu adalah mutlak domain Allah Subhanahu wa taala. Jika merujuk pada René Descartes, Immanuel Kant, Einstein, siapa yang berkehendak? Yang berkehendak adalah manusia. Einstein mengatakan, saya yang melempar, tidak ada Tuhan yang melempar. Maka ini adalah persoalan akidah. Cogito ergo sum mengatakan bahwa semua yang dinyatakan benar adalah setelah melewati ajang rasionalitas manusia. Maka apa yang bersumber dari kitab suci ini belum bisa dianggap sebagai kebenaran. Begitu juga dengan teori empirisme Immanuel Kant. Kant mengatakan sebelum diuji, maka tidak bisa dianggap sebagai suatu hal yang benar. Maka kita bisa mengenal ajaran Descartes dan ajaran Kant sampai hari ini, inilah yang diaplikasikan. Nah, puncaknya adalah manusia bisa melakukan sesuatu eksperimen-eksperimen berdasarkan teori. Tadi, dalam wilayah perdagangan, maka muncullah perubahan terhadap teori riba. Riba yang dulunya peminjaman dengan bunga itu dinyatakan haram, baik oleh gereja Roma maupun dalam otoritas Islam. Pada zaman abad pertengahan, Islam masih sangat kuat sekali. Daulah Utsmani, Aceh Darussalam, dan lain-lain itu sangat menguasai sepertiga belahan dunia. Tapi di Eropa lah pengutaatian perihal riba ini dimulai. Gitu. Jadi setelah revolusi Inggris tadi, kita bisa melihat mereka tidak lagi mengikuti mutlak pada kitab suci. Dengan teori bahwa kedaulatan manusia adalah memiliki free will, maka mengatakan bahwa utang berbunga ini tidak mutlak sebagai haram. Yang dulunya dikatakan sebagai haram. Dengan teori bahwa ketika saya meminjamkan uang kepada si A, maka uang saya itu menjadi tertahan. Gitu. Nah, ketika tertahan, maka harusnya yang saya bisa mengambil prestasi dari uang dimaksud, maka karena uang itu diutangkan, maka saya berhak mengambil tambahan. Gitu. Itulah teori pertama sehingga yang namanya tambahan utang itu dibolehkan. Dengan teori itu, maka perbankan itu menjadi bisa berjalan. Perbankan memberikan pinjaman uang kepada si A dengan tambahan bunga, maka itu dibolehkan dengan teori masa tunggu. Nah, itu tadi yang disebut dengan teori masa tunggu. Maka tidak ada lagi definisi soal riba yang mengatakan bunga itu disebut dengan haram. Tidak dikategorikan sebagai riba. Nah, itulah rasionalitas agar pola perbankan itu bisa berjalan. Nah, dengan berabad-abad hal itu terjadi, siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah para oligark tadi, yang tadinya mereka memiliki nasabah secara person, tapi kemudian mereka memiliki nasabah adalah seorang raja. Raja William di Inggris, dan Napoleon di Prancis, dan raja-raja dan presiden-presiden yang lain. Nah, mereka memberikan utang tentu harus dengan bunga. Maka haruslah dicari alasan supaya memungut bunga ini tidak melanggar indoktrinasi dari agama. Maka dibuatlah rasionalitas bahwa tambahan bunga itu disebut dengan wajar. Karena apa? Supaya bisa menggaji orang yang bekerja di bank tersebut. Dan wajar karena apa? Karena dianggap bahwa ketika uang itu dipinjamkan, maka uang itu menjadi tidak produktif. Maka wajarlah ketika dikembalikan harus ada tambahan. Nah, maka itu disebut dengan upah lah atau apapun namanya. Maka sejak itulah teori banking system itu berlangsung di tatanan dunia sampai hari ini. Maka dengan demikian semua state pasti punya bank sentral. Nah, maka puncaknya adalah seluruh dunia hari ini dikuasai oleh para oligark tadi dengan pola perbankan yang tidak pernah lepas dari tatanan setiap negara. Nah, maka kita bisa melihat karakteristik dari para pelaku oligark tadi. Siapa mereka? Nah, kita bisa melihat entitas dan sosoknya. Mereka tidak terkenal secara media sosial, mereka tidak muncul dalam televisi dan lain-lain. Tapi realitas produk mereka ini ada, kita kenal dan kita pergunakan. Maka
inilah jalan yang bisa dilakukan untuk mengalahkan sistematika yang mereka buat. Maka kita harus kembali kepada uh, tasawuf. Tasawuflah yang memiliki jawaban. Karena para oligark tadi tentu adalah mereka memuja kehidupan dunia. Inilah yang disebut dengan istidraj. Allah berikan kekayaan, tapi Allah jauhkan dari sisi spiritualitas. Jadi ada sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir As-Sufi, judulnya adalah Teknik Kudeta Bank. Beliau menceritakan bagaimana kehidupan pribadi para bankir Yahudi tadi. Misalnya Zaharov, mereka adalah pemilik bank Swiss dan lain-lain, matinya adalah dalam di dalam brankas uangnya. Dengan psikopatnya, dia ketakutan bahwa ada sebuah kebakaran di rumahnya, maka dia masuk ke dalam brankas, dan brankas itu terkunci dari dalam. Tidak ada satupun orang di luar yang bisa membuka brankas itu, karena yang mengetahui kuncinya hanya dirinya. Sementara dia menyembunyikan diri dalam brankas itu. Jadi Zaharov mati dalam brankas uangnya sendiri. Ini adalah pemilik bank Mesir, pemilik bank Swiss, dan lain-lainnya. Jadi itulah bagaimana karakteristik para bankir. Nah, Imam Al-Ghazali sudah memberikan kita rumusan bahwa manusia ini terdiri dari memiliki 3 sifat. Sifat hewan, sifat setan, dan sifat malaikat. Nah, sifat hewan ini dibagi lagi menjadi 2, menjadi binatang buas atau binatang ternak. Nah, sifat setan ini kita pahami. Ini adalah dengki, serakah, yang suka gibah, artinya menghinakan manusia. Ini adalah sifat setan. Dan sifat malaikat. Sifat malaikat inilah kelompok manusia yang insan kamil. Yang hanya beribadah kepada Allah dan mengabdikan dirinya pada ibadah semata. Sebagaimana para malaikat hanya berzikir dan lain-lainnya. Nah, dari 3 karakter sifat manusia tersebut, di mana para oligark, tentulah mereka tidak menjalankan yang namanya sifat malaikat. Tidak menjalankan namanya sifat ketuhanan. Tapi mereka memiliki sifat setan dan sifat hewan. Nah, inilah karakteristik kaum oligark. Nah, jadi cara mengalahkannya adalah kita harus menumbuhkan sifat malaikat kita dalam diri kita. Dan ini hanya pekerjaan para ahlu tarekah. Nah, jadi ahlu tarekah lah yang bisa mengalahkan sifat setan maupun sifat hewan tadi. Gitu. Jadi para oligark ini adalah karakteristik manusia yang psikosis, artinya manusia yang sakit. Nah, negeri yang dipengaruhi oleh para oligark ini adalah negeri yang sakit, negeri yang tidak ideal, bukan negeri yang welfare state. Jadi welfare state adalah bukan sebagaimana teori Adam Smith, tapi negeri kesejahteraan, negeri secara batinnya sejahtera. Nah, inilah yang harus kita perbuat. Para ahlu tarekah harus mempengaruhi tatanan wilayah agar kemudian memunculkan yang namanya welfare state, negeri kesejahteraan secara batin dan zohir. Jadi sejahtera, batin wal zohir. Sementara Adam Smith mengatakan welfare state itu hanya dalam posisi penumpukan kekayaan. Negara yang sejahtera dianggap adalah apabila memiliki jumlah kekayaan yang terbesar. Nah, jadi dunia dilanda oleh psikosis dari cara berpikir kaum oligark dan cara berbisnis sebagaimana oligark. Dari oligarki inilah yang memiliki banyak pengikut pada zaman hari ini. Karena orang sejak kecil dididik untuk bagaimana menjadi oligarki. Bagaimana dengan modal sekecil-kecilnya mendapat untung sebesar-besarnya. Jadi kita bisa melihat para oligarki mengatakan bahwa memanfaatkan banyak orang untuk kepentingan dirinya sendiri. Sementara dalam Islam, kita diajarkan memanfaatkan diri kita untuk kepentingan banyak orang. Artinya satu orang mukmin harus berfaedah. Usahakan berfaedah kepada banyak orang. Nah, maka ini antitesa atau opposite dari oligarki ini hanya pada Islam. Dan yang memiliki pengajaran itu adalah tasawuf. Karena tasawuflah di situ diajarkan soal tazkiyatun nafs agar manusia tidak serakah. Karena oligarki tentu adalah
sifatnya memiliki sifat serakah. Karakteristik oligarki adalah monopoli. Apapun yang dia perjual, apapun yang dia lakukan, dia melakukan monopoli. Jadi memanfaatkan banyak orang agar bisa berguna buat dirinya sendiri, keuntungan sendiri. Nah, jadi dalam Islam kita harus diajarkan dengan metode yang terbalik. Bagaimana fungsi wakaf? Fungsi wakaf itu harus dikembalikan agar kita memberikan satu benda, harta benda yang itu berfaedah buat banyak orang. Nah, itu adalah salah satu jalan agar mekanisme dan ajaran oligarki ini bisa terbentuk. Kembalinya wakaf-wakaf. Tapi tentu bukan yang sifatnya wakaf produktif. Karena wakaf hari ini pun sudah digeser menjadi wakaf produktif yang ujungnya menjadi kapitalisme baru gitu loh. Nah, jadi dengan tazkiyatun nafs inilah maka kita akan kembali bisa membentengi diri kita dari produk-produk para oligark, mengikuti ajaran oligarki dan mengikuti bisnis cara oligarki. Jadi jalannya adalah kembali kepada Islam. Islam yang mana? Gitu. Jadi kembali kepada pengajaran ihsan, tasawuf. Disinilah tasawuf jadi elemen penting untuk mendidik manusia agar tidak terjebak pada ajaran materialisme. Karena oligarki sumbernya adalah materialisme. Segala sesuatunya adalah materi. Jadi maka dari sini dengan tarekat kita akan menjadi manusia insan kamil. Maka dengan demikian kita akan kembali menggabungkan antara ibadah dan muamalah. Sebagaimana diajarkan dalam sunnah. Jadi kapitalisme yang menjadi pondasi dan sarang dari oligarki ini hanya bisa dilawan dengan menghadirkan yang hak. Apa yang hak adalah muamalah dalam Islam. Muamalah yang dimaksud adalah sebagaimana yang dituliskan dalam kitab-kitab klasik. Nah, inilah yang sangat mendekati pada sunnah. Karena ini yang tidak diamalkan oleh umat Islam pada hari ini. Maka dengan demikian akan muncul tatanan sebagaimana Madinah Al-Munawwaroh. Jadi mudah-mudahan ini bisa dilakukan dalam skala lokal sehingga kita akan bisa mendapatkan faedah secara bersama-sama untuk membendung pengaruh oligarki yang sampai hari ini sudah masuk ke dalam wilayah-wilayah kita dan negeri-negeri kita. Nah, kita harus kembali menjalankan tatanan Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Nah, mungkin demikian dulu yang bisa Al-Fakir paparkan. Mudah-mudahan bisa menjadi pemantik pemikiran untuk kita bisa merekonstruksi cara berpikir kita untuk kembali kepada Islam dengan mempergunakan tasawufi. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kepada Kiai Ustaz Irawan Santoso hafizahullah taala yang telah memaparkan materi yang begitu sangat luar biasa. Ya. Bagaimana histori daripada oligarki itu, ya, dimulai daripada bagaimana Revolusi Inggris, diteruskan Revolusi Prancis, sampai Perang Dunia Satu, Dunia Kedua, ya, dampaknya seperti apa, sehingga melahirkan paham-paham oligarki yang memang pada dasarnya pasti merujuk kepada paham akidah Qadariyah, Neo-Qadariyah, yang ini tentu sangat bertentangan dengan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang pada dasarnya mereka tamak akan dunia ini, menghamba kepada selain Allah, bahkan mereka juga menjajah dari sesama hamba Allah. Memang tidak ada cara lain dalam kita melawannya, dan ini yang menjadi tema kita sebagai jawaban bahwa kaum sufilah yang seharusnya bisa menjadi solusi bagaimana pribadi, bangsa kita bisa keluar daripada penjajahan oligarki menuju cahaya Islam dengan jalan ahlu thariqah dan ahlu tasawuf. Baik, para kiai, jika memang ada yang mau didiskusikan, para asatid, tuan semuanya, ini ada Ustaz Ferry juga. Ahlan wa sahlan Ustaz Ferry.
kami buka sesi tanya jawab atau diskusi maksimal sampai setengah 4. Silakan. Masya Allah. Sehat Kiai, Kiai Ferry. Moodnya dibuka dulu Kiai, Kiai Ferry. Moodnya dibuka dulu. Alhamdulillah sehat, sehat. Iman sehat. Nah, Saya kira cukup menarik berbicara mengenai oligarki dengan bagaimana kita kembali kepada tasawuf. Permasalahan yang kemudian eh, bisa dipecahkan bersama. Syiar daripada Jatman itu sendiri adalah mengenalkan tarekat dan mentarekatkan masyarakat. Eh, Masyarakat secara umum tentu sudah banyak artinya yang cawe-cawe di sana. Guru-guru kampung sudah mengajarkan sesuai dengan keagamaan yang mereka pelajari. Di apa namanya? Di zaman sekarang kita banyak kemudian melihat eh, dominasi saudara kita mungkin yang berpaham Salafi, Wahab. Mereka mencoba masuki ranah perusahaan, ranah karyawan-karyawan dengan pakem kembali kepada Quran dan Sunnah mereka. Sehingga itu kemudian kita banyak bisa melihat orang-orang yang dominan kerja sebagai karyawan di perusahaan-perusahaan itu tertarik dengan konsep keagamaan mereka. Nah, saya kira sementara kita tahu sendiri banyak perusahaan tadi sudah kemudian disebutkan pula memang nuansa dunia mengarah kepada kapitalisme dan oligarki tersebut. Maka bagaimana mungkin ada tidak kemudian bagi para dai tasawuf ini untuk masuk ke ranah sana? Kira-kira kita masuk lewat mana? Mungkin itu artinya kalau apa namanya? Mungkin ada langkah-langkah praktis lah yang kemudian bisa digunakan, diperkenalkan sehingga kemudian kita tidak hanya berkutat di masyarakat yang umum yang sudah ada yang apa namanya mengurusinya, mengopininya, tapi kita lebih kemudian yang kepada orang yang kemudian mungkin bekerja. Karena menurut penelitian eh, berapa bulan yang kemarin ada penelitian yang berkaitan dengan orang-orang yang kemudian dominasinya bekerja dan berada ataupun kuliah di kampus-kampus yang eh, apa namanya secara formatif adalah kampus-kampus yang saklek seperti jurusan matematik segala macam apa dan apa itu orang-orang yang seperti mereka ini mudah terpengaruh dengan pemahaman yang saklek pula. Ini pula kemudian perlu kita memikirkan bagaimana lenturnya tasawuf itu bisa kemudian masuk ke lini seperti ini. Taruhlah kemudian kita lihat apa namanya matan. Skala matan tersebut sebagai mungkin kepanjangan daripada tasawuf itu sendiri dan selaku mahasiswa tentu harus kemudian dipraktekkan, artinya dibiasakan dan dilatih pula bagaimana skala tasawuf ini masuk di apa namanya beragam universitas umum. Karena bahkan kalau kemudian kita lihat dari beberapa kampus-kampus umum mahasiswa itu ditarik ke arah Kamil. Kamil itu mungkin backgroundnya seperti halnya kebanyakan itu adalah tidak berbackground NU atau Muhammadiyah. Mereka lebih kemudian berpakem kepada Salafi dan kemudian mungkin ada yang Wahab. Ini yang kemudian menjadi persoalan. Sementara ketika kita berkutat, taruhlah kemudian ya orang-orang yang pernah pesantren mungkin akan mudah paham. Tapi ketika kita terjun ke dalam masyarakat, ke dalam komunitas mahasiswa, yang notabene mereka berbackground artinya tidak pernah sekolah agama. Mereka mendapatkan pelajaran baik, hanya dari buku teks keagamaan yang ada
dan dipelajari di sekolah, dan itu pun mungkin 1 minggu hanya 2-3 jam saja. Ini yang Siap, kemudian siap. menjadi PR, dan langkah-langkahnya, dan sehingga kita bisa tahu bagaimana kita di masyarakat bisa menempatkan diri dan Jatman sesuai dengan syiarnya, mengenalkan tarekat dan tarekat masyarakat bisa terwujud. Saya kira Baik, itu. baik. Ya, makasih Kiai. Kiai Ferry Rahmawan, Masya Allah beliau ini salah satu anggota Majelis Ifta Jatman DK Jakarta yang beliau Ifta. sebetulnya Kalau, kenapa? kalau Ifta terlalu muda. Oh, iya. Baik, Sat. Memberikan masukan sekaligus mungkin memberikan tanggapan sekaligus pertanyaan ya yang arahnya supaya si Arjatman khususnya DK Jakarta ini bahkan umumnya kalau bisa memang ya, Jatman pusat ya untuk lebih mentorikokan masyarakat, memasarkan toriko khususnya di lini-lini akademik ya atau di instansi-instansi pemerintahan. Memang kalau materi yang tadi disampaikan oleh Yai Irawan ini didengar oleh para pemegang kebijakan, ini Masya Allah ini dampaknya akan sangat luar biasa. Mungkin Ustadz Irawan silakan mungkin tanggapannya dari masukan beliau Baik. langkah praktis ya menyebutkan tasawuf, tentu tasawuf yang bukan falsafi tetapi tasawuf yang amali, tasawuf yang eh, bukan falsafi tapi akhlaki dan amali. Tafadhol. Ya, baik. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, satu yang selalu kita dialektikakan adalah bagaimana jalan praktek kita dengan setelah mengetahui diagnosa dimaksud, gitu. Nah, jadi kita harus kembali melihat apa yang dilakukan oleh Wali Songo, para aulia di era Wali Songo. Wali Songo, mereka juga berhadapan dengan oligarki di zamannya. Nah, penyimpangan di zamannya ketika Majapahit sudah dalam proses penurunan, di mana para pejabat-pejabat kerajaan itu sudah berubah menjadi oligark. Nah, mereka melakukan monopoli, memungut pajak, dan lain-lain. Nah, pada zaman kita hari ini, tidak ada satupun negara di dunia yang lepas dari imperium oligarki. Jadi kita bisa melihat dunia di bawah tatanan para bankir Yahudi tadi, di bawah kendali. Jadi slide kedua kita bisa melihat Michael Kamdosus, Direktur IMF, itu dengan mudah mengontrol Presiden Indonesia. Dan di mana hubal waton minal iman kita, ketika seorang Yahudi bangkir, itu mengatur Presiden kita. Gitu loh. Jadi salah satu deal yang harus dipatuhi oleh pemerintah Indonesia ketika itu adalah IMF akan memberikan uang, pinjaman berbunga tentu, tapi dengan berbagai syarat. Syaratnya itu banyak sekali. Salah satunya adalah N250 harus tidak boleh diproduksi oleh pemerintah Indonesia. Nah, itu syarat pemberian uang pinjaman utang berbunga kepada pemerintah Indonesia tahun 97. Gitu. Sama juga terjadi pada konferensi meja bundar. KMB Indonesia dikatakan boleh kalian berdaulat. Kami akan berikan kedaulatan, kata pemerintah Belanda. Tapi dengan syarat bank sentral haruslah yang kami punya. Yang namanya De Japaste Bank. Gitu loh. Jadi yang namanya bank sentral itu adalah De Japaste Bank. Yang kemudian dirubah namanya menjadi Bank Indonesia. Jadi peristiwa tahun konferensi meja bundar dan peristiwa tahun 97 ini bisa jadi tatanan, gambaran bahwa negeri kita adalah tidak baik-baik saja. Pemerintahan kita tidaklah berdaulat penuh karena masih banyak intervensi asing dan asing di sana. Nah, maka ini adalah tugas kita. Apakah kita masuk dalam tatanan pemerintahan atau bagaimana? Nah, kalau pemerintahannya itu dikendalikan oleh kaum sufi, maka ini akan berubah. Gitu loh. Tapi tidak semudah itu. Pemerintahan hari ini tidak bisa lepas dari dialektika sekulerisme. Gitu. Memang hal-hal secara formil diatur. Secara sarana dan prasarana diatur. Maka kita harus kembali apa yang dilakukan oleh Wali Songo.
Bagaimana jalan para wali songo mereka menyelamatkan umat. Nah, jadi kita lihat Sunan Bonang, mereka berdiam diri di Surabaya, di Tuban maksud saya, dengan membentuk yang namanya kawasan wilayah. Sunan Ampel di Surabaya membentuk namanya Ampel Denta. Nah, Sunan Kudus itu di daerah Kudus, atau kemudian ada Sunan Giri membentuk namanya Giri Kedaton. Nah, para wali-wali ini membangun wilayah. Mereka dengan tarekah masing-masing, dengan cara pengajaran tasawuf masing-masing. Karena para wali tentu mengajarkan tasawuf, gitu loh. Nah, itulah yang membuat kesuksesan. Puncaknya adalah mereka membangun yang namanya Kesultanan Demak. Karena Majapahit, Imperium Majapahit di tengah dalam keruntuhan. Nah, itu yang disebut dengan, kalau kita melihat pada Ibnu Khaldun, peradaban seperti organisme. Peradaban dimulai lahir, membesar, dewasa, remaja, dewasa, tua, dan mati. Nah, peradaban hari ini adalah peradaban para bankir, para kapitalis-kapitalis oligarki tadi. Ini dalam proses keruntuhan. Kalau kita sebut dalam siklus Polybios tadi, ini bukan disebut dengan oligarki, tapi ini disebut dengan oklokrasi. Setelah oklokrasi, maka ini akan kembali kepada monarki. Jadi monarki yang terbaik, tatanan ideal dari monarki adalah Madinah Al-Munawwaroh. Jadi kita harus membangun Madinah Al-Munawwaroh di wilayah kita masing-masing. Gitu. Bagaimana cara membangun Madinah di wilayah kita? Itulah sebagaimana para wali songo dulu tunjukkan. Jadi itu adalah tugas para aulia dan para mursyidin, para ahlu tarekah. Jadi ahlu tarekah harus membangun yang namanya wilayah. Bukan artinya membangun negara dalam negara, tapi wilayah untuk menyelamatkan satu lingkungan yang ini apabila terjadi dalam banyak titik. Sebagaimana Jatman memiliki banyak mursyid. Mungkin ada ratusan mursyid yang berada dalam wilayah Jatman atau di luar Jatman. Jika membangun wilayah dan mendidik masyarakat, bukan sekedar dalam aktivitas zikrullah, tapi masuk dalam wilayah muamalah dan lain-lain, maka siklus atau dominasi para bankir ini maka pelan-pelan akan bisa terpotong, gitu loh. Seandainya kita sudah masuk dalam wilayah-wilayah muamalah dan lain-lain. Jadi sebagaimana dulu Giri Kedaton. Giri Kedaton, Sunan Giri membangun Giri Kedaton itu dengan para murid-muridnya yang sudah dalam jumlah ratusan, mereka berswadaya. Tidak lagi bergantung kepada pemerintahan Majapahit. Gitu. Tapi tetap berada dalam pemerintahan Majapahit. Dalam negeri negara Majapahit. Sampai mereka mendapatkan SK. Gitu loh. Nah, itulah wilayah Giri Kedaton. Wilayah yang sangat sejahtera di kawasan Gresik. Begitu juga di Ampel Denta. Di kawasan Sunan Ampel dan lain-lain. Begitu juga dengan di Cirebon. Sampai pada puncaknya Sunan Gunung Jati ya harus mendeklarasikan diri. Karena begitu sudah banyak murid dan lain-lain, maka sudah berswadaya. Tidak lagi membayar pajak kepada Pajajaran. Gitu loh. Tapi itulah awal mula peradaban. Nah, sama kapitalisme ini juga muncul dari hal demikian. Mereka dimulai dari sedikit murid. Jadi sedikit murid sampai kemudian membesar seperti saat ini. Jadi skala yang harus kita pikirkan adalah skala lokal. Ini tidak bisa dilakukan dengan skala nasional. Sebagaimana Madinah itu dilakukan dengan skala lokal. Jika ini dilakukan dengan skala lokal, maka insya Allah ini akan bisa diwujudkan. Maka yang kita perlukan adalah wilayah. Wilayah dalam makna wilayah tatanan tasawuf sampai wilayah pada tatanan pelaksanaan syariat. Nah, jadi syariat yang dimaksud adalah kita mulai dari aspek muamalah. Aspek yang paling penting hari ini adalah zakat. Karena dalam unsur zakat, di sini ada unsur uang yang harus beredar di kalangan kaum muslimin. Nah, maka dari sini zakat harus kembali kepada ain, bukan dain. Karena kalau kita menggunakan zakat dengan pola dain atau dengan pola fiat money sebagaimana produksi para bankir, maka kita belum kembali kepada sunnah. Tapi usahakan zakat kembali kepada ain. Harta dibayar dengan harta. Zakat mal ini harus dihidupkan. Nah, zakat mal ini bisa hidup hanya dengan satu syarat. Tauhidullah.
Karena hari ini zakat mal ini tidak hidup. Masjid-masjid kita sangat banyak sekali. Tapi tidak berbanding lurus dengan zakat-zakat mal kita. Nah, gitu. Jadi maknanya adalah perputaran seseorang, perputaran harta. Perputaran harta ini tidak terjadi pada kaum muslimin. Gitu loh. Maka ini yang harus kita kembalikan dengan perputaran harta. Jadi perputaran harta melalui zakat dan melalui perdagangan, tijaroh. Tijaroh harus kita hidupkan, terutama di kalangan kaum muslimin dulu. Ahlu tarekah harus melaksanakan tijarohnya sesama ahlu tarekah. Minimal kita harus melaksanakan tarekah trading center. Jadi harus kita deteksi siapa-siapa ahlu tarekah yang berproduksi dan memiliki produksi barang dan jasa. Maka dengan demikian terjadilah transaksi sama ahlu tarekah ketimbang kita harus tunduk kepada para oligarki. Jadi karena oligarki itulah yang mereka kekuasaannya adalah wilayah perdagangan, wilayah bisnis dengan pola mereka. Nah, kalau kita dengan melakukan perdagangan sesama ahlu tarekah, maka ini menjadi jalan pintu masuk agar orang akan tertarik untuk juga bergabung kepada sistematika tasawufi, bagaimana kenikmatannya. Nah, mudah-mudahan ini yang bisa kita jalankan sehingga kita bisa memahami apa dan bagaimana kenikmatan kemenangan Islam sebagaimana dulu dinikmati oleh para pendahulu kita. Mudah-mudahan ini bisa sedikit memantik karena kita memerlukan waktu yang sangat panjang untuk melakukan diskusi lebih lanjut untuk melaksanakan tatanan amaliyah bagaimana kita harus melaksanakan. Paling tidak kajian ini kita memberikan jalan bahwa diagnosa dari oligarki kapitalisme ini berada kepada zat dan sifat yang demikian. Dengan zat dan sifat yang demikian, maka ini tidak bisa kita ikuti. Jalan kita adalah keluar dari lubang biawak, maka kita kembali kepada yang hak. Yang hak adalah kembali kepada sunnah. Sebagaimana yang diajarkan Sayyidina Rasulullah SAW. Kaum Wahabi memang mereka memiliki banyak pengikut, tapi mereka tidak diposisikan untuk bisa mampu melawan oligarki. Karena mereka berpandangan sama materialisme. Jadi Wahabisme dan materialisme ini hanya berbanding, ini tidak berbanding terbalik, tapi mereka berbanding lurus. Kalau kita menjalani Islam dengan zohir semata, dengan materialisme semata, maka kita tidak akan menemukan kekuatan kejayaan Islam itu ada pada kekuasaan batin. Jadi dengan demikian kita akan mampu melihat bahwa tasawuf lah, ahlu tarekah lah yang bisa mengalahkan ahlu syahwat. Karena oligarki maupun kapitalisme ini dijalankan oleh ahlul syahwat. Jadi mudah-mudahan dengan memposisikan diri kita sebagai ahlul marifat, kita akan mampu mengalahkan kekuasaan ahlu syahwat. Karena ahlu syahwat, kekuasaan kaum kufar itu lemah seperti sarang laba-laba. Gitu. Maka dari situ kita tidak perlu takutkan, yang kita takutkan hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Roja wal hub. Nah, sebagaimana ajaran dalam tasawuf. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pemantik buat kita semua untuk kita melangkah lebih lanjut menuju pada manusia insan kamil dan mengabdi kepada umat dan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawaban dari Ustadz Irawan Santoso secara singkat namun sangat benar-benar membuka mindset kita, ya, mencerahkan. Jadi memang kita harus kembali kepada para pendahulu kita di dalam menyebarkan dan juga mensejahterakan umat ini, menyebarkan thariqah tasawuf seperti mana dahulu para wali songo menyebarkan di Nusantara. Ini ada yang mau menanggapi juga beberapa, ya. Ini berarti menarik ini. Ini insya Allah nanti tema kita selanjutnya, kalau boleh usul, Pak Dirawan, bagaimana dakwah Wali Songo itu sendiri nanti di Nusantara. Ya, kita akan masuk kepada bagaimana manhaj politik Wali Songo.
Ini harus kita ikuti dan kita kupas. Jadi Wali Songo ini bukan cerita soal karomah-karomahnya saja. Bagaimana mereka memiliki manhaj politik yang melahirkan kekuasaan Islam yang sangat dahsyat. Yang menjadi fondasi kejayaan Islam di negeri Jawa. Demikian, Sidi Iman. Ada 5 menit, nanti silakan kalau ada yang mau menanggapi ya, kepada Ikhwan tadi yang mau menanggapi sebelum nanti kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ya, memperkenalkan ini, Kiai? Saya Ahmad Iwan Aji dari Bandung. Sebenarnya cuman sedikit saja, cuman risau dan gusar saja ya, bukan risau sih sebenarnya. Yaitu saya kan memiliki keluarga, ada yang punya pesantren gitu ya. Pernah ke pesantren dia dahulu ya. Dahulu kedengeran nggak? Kedengeran, kurang kedengeran. Agak dalam ini, Kiai, suaranya agak dalam. Oh, kalau sekarang gimana? Ya, sekarang lebih baik. Ya, Oke, silakan diteruskan. begini. Dulu di pesantren, ya salah satu keluarga saya punya pesantren di dekat Garut sana. Dulu tuh selalu ada majelis Al-Hikam, yaitu dari Ahmad bin Athaillah. Nah, sekarang itu majelisnya hilang. Dulu cara mereka melakukannya adalah diwajibkan untuk para santrinya pada tingkat dewasa atau mendekati lulus, dan terbuka juga majelis itu juga untuk masyarakat sekitar untuk bisa mengikutinya, mau usianya berapa saja asal sudah dewasa. Nah, ini majelis ini udah kebanyakan, ya dulu sih ya, dulu banyak pesantren yang ada majelis al-hikam, tapi sekarang udah kebanyakan sirna. Nah, masalahnya sekarang ya bukan hanya masalah keinginan gitu ya. Keinginan masyarakat udah sangat kurang sekali kepada poin-poin yang ada di Al-Hikam. Satu, itu kekurangannya. Kedua, kekurangannya adalah sudah jarang lah, bukan tidak ada, sudah jarang yang syekh lah atau guru yang bisa mengajarkan Al-Hikam. Karena setahu saya, maaf ya kepada para kiai di sini, setahu saya Al-Hikam itu harus memiliki izin gitu ya, memiliki sanad gitu. Begitu aja komentar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih responnya, Kiai. Jadi memang kembali kepada tadi jawaban Ustadz Irawan, kita harus memperbanyak zawiyah-zawiyah di tempat-tempat kita sendiri, di daerah-daerah kita. Lalu kemudian zawiyah itu bukan hanya berfokus kepada zikir, tetapi juga keilmuan yang tadi tentu bersanad, termasuk hikam itu sendiri. Ya, hikam ini kan kalau kata guru kami, Haji Daniel Nafis, itu representasi daripada Toriko Sidikiyah, Batawiyah, Syadziliyah. Khususnya Syadziliyah itu sendiri ya. Jadi keilmuannya Syadziliyah itu ya ada pada hikam. Ini tinggal memang kita harus mengemas sebaik mungkin, apakah kita memang kalau promosi seperti mana orang-orang Wahabi tadi kata Ustadz Ferry, atau gimana. Ini yang nanti mungkin bisa kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tentu harapan kami judgement ini tidak diributkan masalah internal Kiai ya, tetapi benar-benar keluar gitu ya, untuk memberikan manfaat dan sejahtera zahiran wal batinan. Semoga judgement DKI ya itu bisa menjadi pelopor yang nanti diikuti oleh Jatuan Kota Waringin Barat Kiai Teguh ya, dan judgement-judgement yang lainnya ya, sehingga wajah tasawuf ini tidak menjadi momok yang menakutkan. Bahwa tasawuf itu terbelakang, tasawuf itu kolot, tasawuf itu
ya cenderung kadang-kadang nyeleneh, ya. Kita harus menjadikan judgement ini sebagai kendaraan untuk tadi mentorikokan masyarakat, memasyarakatkan toriko. Insya Allah. Ya. Ada closing statement, Kiai, sebagai penutup? Maksudnya saya, Sadirawan. Ya. oh, Ya baik, jadi paling tidak kita sudah memahami berbahayanya cara berpikir. Gitu. Jadi era modernisme hari ini yang bisa membangun dan menghasilkan para oligarki, para kapitalis, para sekuleris ini, mereka dimulai dari cara berpikir. Cara berpikir itu adalah persoalan akidah antara Jabariyah atau Qadariyah atau Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka disinilah pentingnya Ahlu Tarikah, para sufi untuk menegakkan akidah. Karena akidah yang berlangsung seantero dunia hari ini yang jamak diikuti, ini bukanlah akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kita mengklaim diri kita sebagai Ahlu Sunnah dalam sisi akidah, tapi itu hanya dalam ucapan. Tapi dalam perilaku, apakah kita sudah Ahlu Sunnah wal Jamaah? Karena kalau kita meyakini bahwa kudrah wal iradah itu adalah perbuatan manusia, sebagaimana ajaran Descartes, ajaran Immanuel Kant, ajaran Einstein, Hans Kelsen, dan lain-lain, maka kita bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu adalah akidah Qadariyah, Neo-Qadariyah. Nah, maka kita harus pahami bahwa dampak dari pemahaman akidah, iman, maka inilah yang melahirkan sistem. Jadi ini adalah tugas para ahlu tarekah yang berusaha dan memiliki akidah yang benar. Para Wahabisme, mereka boleh banyak atau mungkin membesar, tapi mereka tidak berada tatanan akidah yang benar. Para Syiah, mereka tergelincir pada kepercayaannya, pada akidahnya, yang kemudian merusak syariat Islam. Nah, maka yang bisa diharapkan untuk pembenahan terhadap kerusakan sosial dunia hari ini hanya para sufi. Maka untuk kita melawan para oligarki, untuk kita membenahi dunia, maka kita harus berusaha menjadi ahlu tarekah yang sejati. Menjadi manusia insan kamil. Jangan memiliki tauhidullah yang sebenar-benarnya. Menuju pada ma'rifatullah. Maka dengan demikian kita akan menularkan keluarga kita, lingkungan kita, sampai negeri kita. Mudah-mudahan kita berada dalam salah satu golongan yang demikian. Itulah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, itu sudah perjumpaan kita dalam sesi kajian kita kali ini. Semoga apa yang tadi beliau paparkan, diskusi yang tadi kita sama-sama sampaikan, bisa nanti menjadikan kita lebih memahami makna tasawuf yang sebenarnya, yang bukan hanya zikir, tetapi juga keilmuan dan juga kemanfaatan untuk pribadi, masyarakat, dan negara. Ya, terima kasih Kiai, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau kami ada kekurangan sebagai divisi dari Lajnah Dakwah dan Zikir Jakmen DKI Jakarta. Ya, mohon dimaklumkan dan dimaafkan. Terima kasih. Kita sudahi dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.